beliau adalah Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga UIN Sumatera Utara Medan. Untuk itu mari kita awali terlebih dahulu kuliah subuh pada pagi hari ini dengan membaca basmalah dan doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi la ilaha illa anta wa na'udzuka wa na'udzuka wa ahdika wa sallam. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu pada Profesor Muzakir, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Shadaqallahu. Ayat ini adalah perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, pergilah dan hadapi Fir'aun, karena dia adalah tokoh manusia yang melampaui batas. Maha benar Allah yang maha agung dan mulia dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat ke-17. Yang saya hormati dan saya muliakan Badan Kemakmuran Masjid Jogokarian, sahabat saya Ustadz Wedi Aryadi, dan seluruh pengurus. Yang saya muliakan Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, bertepatan dengan 10 Muharram Ashura 1448 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita. Dan lebih daripada itu, di pagi hari ini, satu hal yang sangat membahagiakan dan menenangkan jiwa kita, betapa hari ini kita telah mendirikan sholat subuh berjamaah. Dan ini adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Di satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat nanti tiada tempat bagi mereka berteduh, tiada tempat bagi mereka menyelamatkan diri, tapi mereka akan diberikan naungan, tempat berteduh
dan Allah lindungi dan selamatkan mereka. Di antara daripada 7 golongan itu adalah wa rajulun qalbu mu'allaqum bil masajid. Itulah seseorang yang semasa hidupnya hatinya selalu terpaut dengan masjid. Dimanapun dan kemanapun dia pergi, masjid adalah menjadi pusat peraduannya. Dia menjadi orang yang selalu memakmurkan masjid. Dan sesungguhnya siapa orang-orang yang memakmurkan masjid, pastilah Allah pun akan memakmurkan orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Dalam satu hadis pernah disebutkan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila kau melihat seseorang ya'tadul masajid, berulang-ulang dia datang ke masjid, memakmurkan masjid, 5 waktu salat dia hadir di masjid, maka bersaksilah engkau kepada Allah bahwa seseorang itu adalah orang yang beriman sesungguhnya kepada Allah SWT. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur di atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Imam Al-Qushairi dalam kitab Risalah menyebutkan, syukur ni'mah tamamul khidmah. Orang yang bersyukur terhadap suatu nikmat, dia akan memaksimalkan pengabdiannya kepada Allah SWT. Bersyukurnya orang kaya, selagi Allah titipkan kekayaan, dia akan berdayakan kekayaan itu pada jalan yang diridhai Allah. Bersyukurnya orang sehat, selagi sehat tubuhnya, dia maksimalkan beribadah. Karena ketika saat tubuh sakit dan tak berdaya, semuanya akan serba terbatas. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada henti kita berselawat kepadanya. Kita amalkan sunnah dan keteladanannya. Bahkan kita rindu yang tidak tergantikan untuk datang berziarah di pusaranya sambil mengucapkan selawat dan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Safwatullah. Semoga kita insyaallah mendapatkan syafaatnya dan bertemu dengan Nabi dan para Nabi, para syuhada, wassiddiqin, dan sahabat-sahabat kita yang saleh di dunia ini. Allah pertemukan kita di sorga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kuliah subuh yang singkat pagi hari ini, kita akan membahas sedikit hikmah sejarah Nabi Musa alaihissalam. Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam dihadapkan kepada 3 manusia yang sangat sombong pada masa itu di kota Mesir. Dan kesombongan 3 manusia itu diabadikan dalam Al-Quran. Kalau kita baca surah Al-Ankabut ayat 39, wa Qarun wa Fir'aun wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ard
Qarun, Fir'aun, Haman, sekalipun telah datang kepada mereka itu petunjuk yang benar, Allah turunkan Nabi Musa kepada mereka. Fastakbaru fil ard, mereka adalah orang yang paling sombong yang ada di muka bumi ini. Qarun, Fir'aun, Haman sudah tiada. Mereka telah dibinasakan Allah. Tetapi pada hari ini yang sangat kita takuti ketika Fir'aunism, paham-paham Fir'aun muncul di muka bumi ini. Qarunism, paham-paham seperti Qarun. Hamanism, paham-paham seperti Haman, itu bisa muncul di muka bumi ini. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ayat-ayat Al-Quran menceritakan betapa Nabi Musa alaihissalam harus berhadapan dengan Fir'aun, penguasa Mesir pada masa itu. Fir'aun yang namanya disebut sebagai Ramses kedua, yang sangat menentang Fir'aun. Fir'aun itu sangat menentang Nabi Musa alaihissalam. Di dalam surah An-Nazi'at ayat 17 Allah perintahkan Nabi Musa, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, pergi dan hadapi Fir'aun, dia adalah taghut. Taghut ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Itulah orang-orang yang mendewa-dewakan dirinya sendiri, merasa manusia yang paling hebat. Mereka mendewa-dewakan kekuasaan, harta benda, dunia, itu yang mereka dewa-dewakan. Ketika kita baca surah Al-Baqarah 257, ada dua jalan yang sudah Allah berikan kepada manusia. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Orang-orang beriman akan menjadikan Allah itu sebagai pelindung dalam kehidupannya. Mereka hidup di jalan Allah, mereka hidup dalam kebenaran, maka Allah akan keluarkan mereka minaz zulumati ilan nur, dari kehidupan yang penuh dengan kegelapan, kefasikan, kezaliman. Allah keluarkan mereka menuju kehidupan yang penuh dengan cahaya kebenaran. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Tapi orang yang tidak mau beriman kepada Allah, mereka memilih jalannya taghut, setan-setan yang menyesatkan kehidupan manusia. Maka taghut itu akan mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Ulaika ashabun nar, itulah mereka penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Ayat ini peringatan bagi kita. Allah menyebutkan Fir'aun sebagai taghut. Itulah manusia yang sombong dengan kekuasaan. Dia merasa paling hebat sampai dia mengatakan dirinya di dalam surah Al-Qasas ayat 38. Fir'aun itu mengatakan, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu kalau kalian masih punya Tuhan selain diriku. Sebegitu kesombongan Fir'aun, sampai dia mengaku dirinya sebagai Tuhan karena punya kekuasaan, bala tentara yang hebat, kekuatan,
dan dia tidak mau ada pesaing dalam kehidupannya. Ini sangat berbahaya ketika kekuasaan, kehebatan dijadikan sebagai sumber kekuatan kehidupan manusia. Ini akan membawa kepada kesombongan, takabur. Kalau kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 133, betapa Allah sudah menurunkan kepada Fir'aun dan orang-orang yang kufur kepada Allah di zaman Nabi Musa berbagai wabah yang sangat berbahaya. Fa'arsalna alaihim at-tufan wal jarad wal qummal wad dafadi wad dam ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Sangat mengerikan berbagai wabah yang Allah turunkan pada zaman itu. Allah membuktikan kebenaran Nabi Musa alaihissalam, tapi Fir'aun dan orang-orang yang kufur kepada Allah tetap saja mereka dalam kesombongan, dan akhirnya Allah turunkan di negeri itu tufan, badai yang diiringi dengan angin yang sangat kencang, membawa kepada banjir bandang. Itu pun tidak menyadarkan mereka. Diturunkan lagi wal jarad, wabah belalang. Kota Mesir ditutupi dengan belalang, tidak juga menyadarkan mereka. Wal qummal, bahkan kutu ada di mana-mana. Makanan-makanan mereka ditutupi kutu. Wal dafadi, bahkan katak, sehingga rumah-rumah mereka ditutupi dengan katak, di jalan raya ditutupi dengan katak. Wal dam, bahkan sungai Nil, sumur mereka berubah menjadi lautan darah. Ayatin mufassalatin fastakbaru, datang tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi mereka tetap berbuat kesombongan. Wa kanu qauman mujrimin, itulah kaum yang sangat berbuat kezaliman. Itu tidak menyadarkan mereka. Dan dalam Al-Quran diceritakan karena Nabi Musa alaihissalam punya mukjizat, dengan tongkatnya dia bisa membelah lautan. Allah perintahkan Nabi Musa, selamatkan diri dan orang beriman. Akhirnya Nabi Musa pun menyeberangi lautan, tapi Fir'aun dan bala tentaranya tetap mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Surah Yunus ayat 92 menyebutkan ketika Nabi Musa selamat sampai ke seberang, Fir'aun dan bala tentaranya di tengah laut yang terbelah sebagai mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Falyawma nunajjika bibadanik litakuna liman khalfaka ayat wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Ketika si Fir'aun yang sombong mengejar Nabi Musa alaihissalam, dia sampai di tengah lautan, Allah satukan lautan itu, dan Fir'aun tenggelam bersama bala tentaranya. Allah tenggelamkan dia bersama kesombongannya. Tapi ayat itu menceritakan, falyawma nunajjika bibadanik, kami selamatkan jasad Fir'aun. Kami tolong walaupun dia sudah megap hampir mati dan berkata, aku ingin beriman kepada Tuhan Musa, tapi dia dalam keadaan sakratul maut. Sia-sialah apa yang dia katakan, dan dia mati tenggelam. Allah selamatkan jasadnya, litakuna liman khalfaka ayat, supaya kisah ini menjadi sebuah fakta, menjadi data yang dapat dibuktikan. Dan sampai hari ini jasad Fir'aun yang disebut Ramses kedua masih tersimpan dalam bentuk mumi di sebuah kota di Mesir, di kota Alexandria. Di sana ada museum Ramses kedua, dan manusia bisa melihat pada hari ini. Dan ini menjadi sebuah iktibar dan pelajaran. Siapapun yang sombong di dunia ini
apapun yang dia sombongkan, Allah akan hancurkan bersama kesombongannya. Hati-hati. Demikian juga dengan Qarun, yang dalam sejarah Qarun ini sesungguhnya adalah sepupu daripada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Qarun, dia seorang ekonom yang hebat, kaya raya, tapi dia juga berbuat kezaliman. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 76, Inna Qaruna min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun sesungguhnya adalah kaum kerabat daripada Nabi Musa, tapi dia juga adalah orang yang bagha. Jadi Allah menyebut Fir'aun dengan tagha, melampaui batas karena kekuasaan. Tapi Allah menyebut Qarun dengan bagha, itu juga adalah orang yang melampaui batas karena punya investasi, kekayaan. Dia lupa bahwa kekayaan adalah titipan Allah. Ini maaf, nanti kalau di masjid ini ada tabung, lewat tabung misalnya kita berinfak. Dan Masjid Jogokarian adalah masjid percontohan terbaik di Indonesia. Makanya saya telepon Ustaz Weli, saya hadir di Jogja dan saya rindu ingin sholat di Jogokarian. Dan hari ini Allah pertemukan kita. Yang masuk ke tabung infak, itulah harta yang dibawa mati. Ini mohon maaf, di Medan ada 2 masjid yang tabung infaknya itu sangat mengandung makna filosofi. Yang pertama Masjid Al-Musannif. Ini masjid yang dibangun juga seorang pengusaha, Pak Almarhum Hanim Shah, yang bernazar semasa hidupnya dia ingin membangun 99 masjid di muka bumi, dan sudah hampir selesai. Jadi di masjid itu ada tabung. Tabungnya itu berbentuk seperti kerenda mayit. Jadi kalau lewat kerenda mayit, begitu orang mau nabung, terketuk hati, kerenda mayit ini sok terapi. Itu menyadarkan yang dimasukkan itu adalah harta yang dibawa mati. Yang lain tidak ada. Ada yang habis dimakan, bahkan tidak sedikit harta yang diperebutkan oleh keluarga. Satu lagi ada Masjid Sultan Ibnu Hashim di Medan. Itu tabung infaknya juga sangat menginspirasi. Bentuknya langsung seperti kuburan, Pak. Jadi begitu lewat tabungnya seperti kuburan, menginsafkan kita. Ini juga harta yang dibawa mati. Ketika kita baca kisah Nabi Musa yang berhadapan dengan Qarun yang sangat kaya raya pada masa itu, bahkan dia punya bodyguard, punya banyak bodyguard yang mengawalnya, dan bahkan unta yang membawa pundi-pundi kekayaan. Tapi karena dia sombong dengan hartanya, surah Al-Qasas 81 Allah mengingatkan kita, fakhasafna bihi wa bidarihi. Itu dalam Quran, bahwa Qarun mendapatkan hukuman yang berat. Kalau Fir'aun ditenggelamkan Allah di tengah laut, tapi Qarun dia mendapatkan bencana khasfun. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Dia mendapatkan bencana khasfun, likuifaksi. Ini pernah terjadi di Indonesia, di Palu, Donggala, Sigi beberapa tahun lalu. Tanah berubah menjadi cair, rumah-rumah penduduk hilang. Itu pernah terjadi di zaman Qarun. Dalam ayat Quran tadi diceritakan, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Dia ditelan bumi, bahkan rumahnya, kebunnya, peternakannya, seluruh logam mulianya habis ditelan bumi, dan tak satu manusia pun yang dapat menolongnya. Sampai hari ini jejak Qarun tidak pernah ditemukan.
tapi konon ceritanya yang ditemukan harta karun, Pak. Benarkah itu? Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Musa alaihissalam sesungguhnya menyadarkan kita betapa tiada yang abadi di dunia ini, bahwa kita disadarkan Allah. Jadilah kita pribadi yang tawadhu, rendah hati, dan menyadari bahwa hidup ini adalah amanah yang akan diminta Allah pertanggungjawaban. Tadi imam besar kita membaca ayat, di antaranya surah Al-Qiyamah ayat 36. Ayat sabul insan ayyusraka sudah. Apakah kalian hai manusia mengira kalian dibiarkan saja dalam hidup ini tanpa diminta Allah pertanggungjawaban? Dan juga di surah Al-Mudaththir ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap manusia ini akan diminta Allah pertanggungjawaban. Kisah Nabi Musa alaihissalam sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ketika Nabi Musa alaihissalam dihadapkan kepada tauhid, orang-orang yang sesat, Fir'aun yang sombong dengan kekuasaan, Qarun yang sombong karena kekayaan, Haman orang yang sombong karena kecerdasan, bahkan dia adalah pembisik yang membawa kejahatan kepada Fir'aun. Tapi kita lihat Al-Quran menceritakan kesombongan apapun bentuknya pasti akan dihancurkan Allah. Maka berhati-hati, iyyakum wal kibr, berhati-hatilah dengan kesombongan, karena kesombongan itu bukan pakaian manusia, itu pakaian Allah yang tidak boleh dipakai. Pakaian kita hari ini adalah tawadhu, menjadi pribadi yang rendah hati. Ketika Allah berikan kekuasaan, jadilah pribadi yang amanah. Ketika Allah berikan kekayaan, berdaya gunakan kekayaan mendatangkan ridho Allah, belanjakan harta pada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan keberkahan rezeki, baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, apapun namanya, itulah harta yang mendatangkan keberkahan. Dan kalau kita hari ini diberi Allah kecerdasan, kehebatan, maka hati-hati, jadikan ilmu kita ilmu yang menambah kerendahan hati, ilmu yang menjadi cahaya yang membawa kita pada kebaikan dan kebenaran. Demikian kuliah singkat pada subuh yang berkah di 10 Muharram 1448 Hijriah ini. Semoga Allah menjadikan kita pribadi-pribadi yang rendah hati, dan hari demi hari yang kita jalani semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, dan puncaknya nanti insya Allah kita semua akan dipanggil Allah dengan panggilan terindah, termesra, panggilan yang sangat menenangkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
malam. Terus Tapi lupa ya. Jangan ya. SMS belum kok nggak balas sih. Oh ya berarti nggak ada. Langsung ya. Iya. Itu nggak pas kulitnya kan malah hilang masih. Langsung ya. Wah,